Assalamualaikum bro. Oke, video kali ini melanjutkan video yang sebelumnya. Karena di video sebelumnya terpotong lagi-lagi karena durasi bro. Kita akan melanjutkan proses pemasangan karburator yang kemarin sudah saya rakit. Semoga yang belum menonton videonya silahkan ditonton terlebih dahulu dua video sebelumnya agar ceritanya jadi nyambung bro. Ini lagi pemasangan selang bensin yang dari tangki menuju karburator dan dari karburator menuju tangki bro. Untuk pemasangan selang bensin dan kabel gas saya anggap sudah bisa, karena videonya akan terlampau panjang jika satu persatu saya jelaskan di sini bro. Karena di video ini saya fokusnya untuk bongkar pasang delco dan penyetelan belatina bro. Jadi untuk pemasangan karburator saya anggap sudah bisa, karena jika bisa membongkar tentunya harus bisa memasang bro. Kabel gasnya sudah terpasang, berhubung mobil ini menggunakan kabel gas rakitan dari kabel gas Vespa kayaknya. Jadi pemasangannya seperti ini bro, memakai nepal di ujungnya dan karburator siap untuk dipasangkan. Pastikan semuanya sudah terpasang dengan benar, dengan kencang. Untuk kabel gas sudah, untuk selang menuju vakum delco juga sudah saya ikat pakai kawat biar kenceng, tidak terjadi ngempos, dan karburator siap untuk dipasangkan bro. Pemasangannya harus perlahan, hati-hati jangan sampai menyenggol baut alternator. Jika kalian ingin mencoba untuk bongkar pasang karburator, harapnya diperhatikan saat membongkar, jangan sampai lupa saat memasang bro. Kencangkan kembali mur 12 menggunakan kunci ring pas 12, dan jangan lupa saya tetap menghimbau hati-hati menyenggol baut alternator, karena kalau menyenggol akan menimbulkan percikan api dan berbahaya bro. Oke bro, karbunya sudah terpasang dan sudah saya coba dinyalakan. Mobilnya sudah bisa nyala. Dan ini selang untuk ke vakum delco-nya. Saya tarik ke sini untuk mengetes apakah si selang ini sudah bisa menarik vakum delco yang baru. Kita tes ya. Nah, ini udah dipasangkan vakum delco-nya. Saya taruh di sini saja. Oke, mobilnya sudah nyala bro. Perhatikan vakum delco-nya apakah bisa tertarik oleh selang ini. Oke bro, sudah nampak vakum delco-nya sudah bisa tertarik oleh angin dari karburator setelah karburatornya diservis. Sekarang selanjutnya kita akan bongkar delco-nya untuk dibersihkan. Saya matikan dulu mesinnya. Setelah vakum delco dipastikan bisa tertarik oleh gas dari mobil melalui karburator serangnya, selanjutnya saya akan bongkar delco ini untuk dibersihkan bro, karena saya rasa delco-nya juga butuh untuk dibersihkan atau diservis. Untuk membongkar delco silahkan diperhatikan tanda angka ditutup delco ini bro. Nah ini ada nomornya loh. Nomor 1 berarti untuk busi nomor 1 atau untuk ke piston pengapian nomor 1, pengapian piston nomor 1 bro. Dan untuk membuka vakum delco ini harapnya ditopkan terlebih dahulu, mesinnya harus pada posisi top, bisa top 1 atau juga bisa top 4, karena hanya top 1 dan top 4 yang di gigi gendengnya atau roda gilanya ada tulisan huruf T. Nah kabel yang bagian dalam ini nih, ini adalah kabel menuju piston nomor 1 bro, menuju pengapian untuk piston nomor 1. Jadi untuk top 1 harus digeser kuningan atau ujung rotor ini ke sini agar bisa menjadi pengapian untuk top nomor 1, kira-kira seperti itu. Karena ini terlalu jauh muternya, jadi akan saya kejar untuk top 4 saja. Nah ini top 4. Nah ada tulisan angkanya top 4, atau untuk pengapian busi nomor 4.
Top 4 itu dekat di sini. Jadi jika kalian dekat ke top 1, silahkan kejar top 1. Jika berhenti mesin dekat pada top 4, maka saya anjurkan untuk mengejar top 4 ini bro, agar tidak terlalu jauh untuk memutar mesinnya. Untuk memutar mesin atau mengetopkan mesin, cukup kita congkel bagian dari gigi gendeng atau roda gila ini, atau gigi starter, kita congkel menggunakan obeng plat bro. Sambil dicongkel, sambil diperhatikan gerak rotornya, jangan sampai menjauh dari top yang kita tuju, harus bisa mendekat dari top yang kita tuju bro. Nah ini sudah mendekati top 4. Nah ini dia nih. Nah ini ada tulisan atau ada tandanya huruf T, berarti mesin pada posisi top atau piston nomor 4 posisi di atas bro. Nomor 4 dan nomor 1 biasanya posisi di atas, maka huruf T ini akan muncul di gigi gendeng atau di roda gilanya. Tinggal diluruskan saja huruf T ini dengan coakan yang ada di transmisi ini nih bro. Nah transmisi ini diluruskan dengan huruf T ini menandakan top, dan pengapian menandakan ke busi atau ke piston nomor 4, berarti ini adalah top 4. Oke, selanjutnya tinggal dilepaskan baut 12, baut pengunci Delco ini menggunakan kunci 12 ring atau bisa juga 12 pas bro. Lalu kemudian lepaskan emur kecil ini, emur pengunci kabel menuju main coil dan menuju kondensor bro. Gunakan kunci 7 atau kunci 8, bisa juga gunakan tang untuk melepas emur kecil ini. Dibuka perlahan, jangan sampai jatuh terus hilang dan berabe ntar carinya bro. Nah ini dia emurnya sudah terlepas, emurnya sangat kecil sekali. Terus tinggal lepaskan kabel menuju main coil dan juga kabel menuju kondensor bro. Tinggal dilepaskan baut 12 pengunci Delco nya. Nah sudah terlepas, tinggal ditarik keluar Delco nya. Nah ini Delco nya sudah terlepas dari mesin bro. Wah ternyata banyak yang mesti diganti nih kayaknya. Kita bongkar, kita acak-acak dulu Delco nya sebelum kita memasangkan vakum Delco yang baru ini bro. Oke, ini dia vakum Delco nya sudah siap untuk dibongkar, untuk kita bersihkan total. Dan untuk sepi Delco nya berhubung tidak dipasang sebelumnya untuk pengetesan mesin, jadi tinggal dibuka saja baut vakum Delco nya bro. Perhatikan step by step untuk pembongkaran total Delco ini. Jadi jangan sampai nonton video lama-lama panjang-panjang tapi tidak ada hasil yang didapat, tidak ada ilmu yang didapat. Lebih baik disimak biar sedikit ilmu ini bermanfaat bagi kita semua bro. Nah jadi cara kerja vakum Delco itu bisa menggeser pengapian platina seperti ini bro. Jadi harus dipastikan ini bisa bergerak dengan ringan. Untuk memastikannya kita bongkar aja semua dulu, dari mulai platina, dudukannya sampai dasarnya kita cuci aja karena ini sudah kotor sangat atau kotor banget bro. Untuk yang menyukai video seperti ini silahkan di like. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Jika video ini dianggap bermanfaat silahkan di share sebanyak mungkin bro. Nah ini dia bagian dasar Delco, seperti ada baling-balingnya.
atau saya biasa menyebutnya balancing atau penyeimbang bro. Sepertinya ada rembes-rembes oli yang berasal dari sini karena dalamnya ini ada semacam seal atau o-ring untuk menahan oli agar tidak naik ke atas bro. Berhubung saya tidak punya stok atau tidak punya barangnya, maka sebelum dirakitkan kembali saya hanya akan mencucinya saja. Oke, ini dia sudah saya cuci semua, sudah bersih. Tidak ada lagi bekas-bekas oli kering atau oli basah atau juga kotoran-kotoran yang membandel. Di daerah sini sudah saya bersihkan, sudah saya cuci, tapi masalah baru pun muncul bro. Ternyata kabel untuk masak atau untuk min dari platina ini malah putus bro. Nah ini dia kabelnya malah putus. Terus untuk lintasan atau dudukan platina yang seret kemarin, ternyata ini juga laharnya aus bro, pelor-pelor di dalamnya. Jika kalian mengalami hal seperti ini, cara ini harapnya jangan diikuti, karena cara ini akan berbahaya kalau belum paham. Cukup dilumasi saja daerah sini bro, daerah kelaharnya yang nampak ini. Tapi saya akan memastikan bahwa dudukan kelahar ini masih bagus atau tidak dengan membongkarnya bro. Tentunya dengan resiko kelahar atau pelor-pelor atau biji-biji besi yang di dalamnya, bearing-bearingnya itu dalamannya bisa ambrol, bisa ambiar, bisa jatuh, dan juga bisa hilang. Makanya saya tidak menyarankan untuk mengikuti adegan ini. Cukup diganti saja menurut saya sih. Cuman ini sebagai contoh saja biar kalian tahu bagian dalamnya seperti ini bro. Nah seperti ini banyak biji-biji besi seperti bearing untuk lintasan platina bergerak, tapi kayaknya ini dudukannya atau rumah bearingnya sudah tidak layak, ambrol nih. Nah tuh kan, ini dudukannya sudah tidak layak, dudukan bearingnya, jadi terasa putarannya itu tidak enak saja bro, agak sedikit macet-macet gitu. Nah dudukan bearing yang cacatnya seperti ini dia penyebab gerakan platina tuh agak sedikit seret atau tidak lancar. Harusnya sih ini semuanya diganti dudukannya, tapi berhubung ini menjelang lebaran, pendanaan pun dialihkan ke pembelian daging bro. Jadi saya hanya akan memasangnya kembali, hanya ditambahkan sedikit pelumas saja, yaitu grease atau stempet. Nah ini dia adegan berbahayanya buat yang belum profesional. Profesional apaan sih, buat yang benar-benar baru pertama atau baru belajar, saya harap tidak membongkar bagian ini, karena selain beresiko hilang, ini juga beresiko kalian kesulitan untuk memasang bearingnya bro, atau biji-biji besinya bro. Namun saya contohkan sedikit menggunakan stempet atau grease. Nah satu persatu seperti ini, harus sabar sampai semuanya terpasang kembali. Dan aduh agak sedikit sulit juga bro, walaupun saya sering sih bongkar kayak ginian punya orang, tapi mohon bersabar ya bro. Nah nanti seperti ini pemasangannya nih. Nah tapi ini pelor-pelornya atau biji-biji besinya harus dimasukkan dulu semuanya yang tadi jatuh. Oke bro, jadi ini pelor atau bearing yang jatuhnya cuman ketemu segini. Nah, mungkin beberapa biji yang hilang, yang hanya ketemu sebagian, dan ada beberapa biji yang hilang gak ketemu, tapi sudahlah, yang penting ini ada bearingnya, tidak kocak. Saya sarankan jika bunyi krosok-krosok atau agak sedikit macet-macet seperti tadi, dudukan pelatih ini diganti saja bro. Saya juga rencananya next time pasti ini diganti loh, soalnya ini nggak enak banget muternya, seret. Sebentar saya akan pasangkan dulu penutupnya. Nah jadi pemasangannya seperti ini.
dibantu sedikit congkelan menggunakan peniti. Nah, kira-kira seperti ini bro. Meskipun gitu harus dipasangkan semua bro, 4 biji seperti semula, biar lebih kokoh menahan bearingnya. Nah ini dia, 1 biji lagi dipasangkan juga. Nah dipasangnya menyilang seperti ini. Nah ini kalau menyilang sudah bisa menahan agar si bearingnya itu tidak ambrol.